Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah stay tune di channel Cerdas, berbagi informasi seputar pendidikan, teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi sangat penting sekali, yaitu adalah berapa sih peluang teman-teman diterima di PPDB Jabar 2021. Teman-teman, sebelum dimulai, alangkah baiknya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas, berbagi informasi seputar PPDB Jabar maupun seputar pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sekali lagi saya sarankan untuk subscribe, like, dan komen channel Cerdas. Kalau ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Yang pertama teman-teman, perlu diketahui bahwa pada kesempatan hari ini teman-teman terkadang panik, yaitu adalah kenapa sih data saya belum diverifikasi ya. Yang pertama teman-teman harus perlu diperhatikan, pendaftaran itu dimulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Juni. Nah, proses pendaftaran ini teman-teman bisa dilakukan secara online ataupun oleh sekolah ataupun oleh peserta didik secara langsung. Ada juga di sini yaitu adalah verifikasi data siswa. Nah, intinya teman-teman, untuk teman-teman yang belum terverifikasi dan disetujui oleh sekolah tujuan, teman-teman tidak usah panik. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah melakukan verifikasi sehingga teman-teman bisa melakukan verifikasi sehingga teman-teman bisa melihat datanya. Nah, yang saya akan jelaskan di sini berapa sih peluang teman-teman untuk diterima di sekolah tujuan teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita mulai. Yang pertama teman-teman, kita buka dulu yaitu adalah PPDB Jabar 2021. Di sini ada portal. Nah, baik teman-teman. Teman-teman, kita harus mengecek dulu kuota yang dibutuhkan oleh sekolah yang bersangkutan pada tahap ke-1. Di sini teman-teman kita buka dulu kuotanya, teman-teman. Kita buka dulu di sini yaitu adalah ppdb.disdik.jabarprop.co.id. Nah, teman-teman kita buka di sini yaitu adalah buka halaman Cadisdik. Di sini teman-teman harus bisa melihat kuota daripada jumlah pendaftarnya. Contohnya, saya di sini punya beberapa siswa yang sudah diverifikasi dan juga belum diverifikasi, tetapi saya tidak panik. Karena kenapa? Jadwal di sini bahwasannya jadwal untuk pendaftaran tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Jelas ya? Itu adalah pendaftaran. Yang selanjutnya yaitu adalah verifikasi sekolah. Namun, ada beberapa sekolah yang telah melakukan verifikasi. Jadi, teman-teman, kalau data teman-teman sampai dengan tanggal 16 Juni masih belum terverifikasi, maka teman-teman itu harus cek pendaftar pada web pendaftar.ppdb.jabarprop.co.id. Nah, teman-teman usahakan teman-teman cek secara berkala website pendaftarnya, maka teman-teman nanti akan bisa melihat. Nah, bagaimana cara melihat kuotanya? Teman-teman klik info sekolah, kita pilih kuota, contohnya Kabupaten Bandung. Di sini negeri. Nah, di sini teman-teman, di sini ada 3 orang siswa saya yang belum diverifikasi. Contohnya di sini adalah SMA Negeri 2 Majalaya. Nah, di sini pada jalur prestasi rapot di SMA Negeri 2 Majalaya. Nah, di sini ya, di sini ada kuota. Nah, di sini ada kuota. Di sini jalur ABK atau berkebutuhan khusus, kuotanya adalah 12, untuk KTAM itu adalah 53, untuk kondisi tertentu 22, untuk perpindahan orang tua 22, untuk prestasi jalur kejuaraan 27, untuk prestasi nilai rapot 80 dan jalur zonasi 216. Nah, ini adalah informasi kuotanya. Jadi teman-teman kalau ingin melihat kuota, teman-teman tinggal melihat atau mencari yang disebut sebagai info sekolah yang ini ya. Info sekolah yang ini. Baik,
Info sekolah ini teman-teman sudah diklik info sekolah, teman-teman tinggal melihat berapa sih data pendaftarnya. Nah, kebetulan SMA Negeri 2 Majalaya ini sudah melakukan verifikasi dan juga belum melakukan verifikasi. Contohnya Majalaya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita melihat terkadang di sini ada contohnya adalah prestasi atau ABK. ABK kebetulan di sini belum melakukan verifikasi sehingga datanya no name. Selanjutnya adalah jalur KTAM. Nah, baik. Kenapa kita harus melihat daripada kuotanya, teman-teman? Nah, di sini ada juga yang sudah diverifikasi sebanyak kurang lebih 76 data. Nah, jalur KTAM ini, teman-teman, dilihat daripada satu, yaitu adalah jumlah KTAM yang ada pada atau jumlah kartu yang dimiliki. Contoh gini, tadi kita memiliki kuota di PPDB Jabar atau di SMA Negeri 2 Majalaya di sini. Di SMA Negeri 2 Majalaya. Nah, di sini di info sekolah, di kuota, jalur KTAM menerima adalah 53, sedangkan pendaftar di sini sudah 76. Berapa sih peluang kita diterima? Jalur KTAM itu dilihat daripada satu adalah jumlah kartu yang dimiliki, yang kedua adalah jumlah DTKS, yang ketiga yaitu adalah jarak terdekat daripada sekolah tersebut. Jelas ya? Yang pertama adalah jumlah kartu, yang kedua adalah jarak sekolah dari rumah ke sekolah. Di sini kan ada jarak berbeda-beda ya. Nah, makanya ketika kemarin teman-teman mengisi titik koordinat itu harus benar. Oke, jelas ya. Nah, bagaimana untuk melihat jarak ini? Apakah peluang kita diterima? Saya sarankan jangan dulu dipisahkan pada minggu sekarang, tapi teman-teman bisa melihat verifikasi pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 16, kurang lebih hari tanggal 16 itu hari Rabu. Jadi teman-teman bisa melihat final pendaftar. Sekali lagi, final pendaftar. Untuk jalur KTAM sekali lagi dilihat daripada jumlah kartu yang dimiliki, yang selanjutnya yaitu adalah jarak daripada sekolah yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu adalah kondisi tertentu. Nah, jumlah kondisi tertentu kuotanya itu 22, sedangkan di sini itu adalah baru satu orang pendaftar. Saya pastikan orang ini akan diterima. Karena kenapa? Kuotanya 22, pendaftarnya baru satu orang. Jelas ya? Yang selanjutnya lagi yaitu adalah perpindahan orang tua. Kita cek perpindahan orang tua. Nah, perpindahan orang tua di sini kuotanya kurang lebih ada 27 orang. Di sini pendaftar baru 13 orang. Kalau sampai dengan tanggal 26 pendaftar masih 13 orang, maka siswa tersebut insya Allah akan diterima. Yang selanjutnya itu adalah jalur kejuaraan, yaitu 80. Kita cek jalur kejuaraan. Jalur kejuaraan di sini ada nilai skor. Nah, Pak, dari mana nilai skor ini? Nilai skor dilihat daripada jumlah atau daripada nilai yang diperoleh pada tingkat prestasi teman-teman, yaitu adalah tingkat nasional skornya berbeda, tingkat provinsi skornya berbeda, tingkat kabupaten pun skornya berbeda. Nah, teman-teman bisa dilihat nanti di kolom komentar ataupun di Juknis. Di sana ada yang disebut sebagai skorsing daripada jumlah kejuaraan. Contoh saya jelaskan sedikit nih. Di sini ada skornya. Nah, di sini nih. Skornya bisa dilihat. Juara satu tingkat internasional skornya tunggal 410 dan sebagainya. Sampai yang terakhir itu adalah skor dan yang lainnya. Nah, skor ini pun bisa dilihat pilihan ke-1 dan pilihan kedua. Skor ini bisa ditambahkan atau bisa dilihat daripada jumlah kejuaraan yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman punya 3 tingkat kejuaraan, nasional 1, provinsi 1, kabupaten 1, maka teman-teman skor tersebut akan dijumlahkan. Paham ya? Namun di sini teman-teman yaitu adalah pendaftar 26, sedangkan jumlah kuota yang dibutuhkan adalah 27. Nah, kalau seandainya dalam kondisi tertentu atau dalam pendaftaran tanggal 26 nanti teman-teman itu tidak berubah jumlah pendaftarnya, maka kemungkinan besar yang 26 ini akan langsung diterima. Jelas ya? Yang selanjutnya yaitu adalah jalur
prestasi rapot. Nah, ini yang jadi polemik. Pak, kenapa sih prestasi rapot saya belum diverifikasi? Jangan khawatir. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 16 Juni. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang belum terverifikasi sampai dengan tanggal 16 Juni, teman-teman tenang saja. Pasti sekolah tersebut akan memverifikasi. Namun, tadi saya jelaskan bahwasanya verifikasi bisa dilakukan yaitu adalah tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 16 Juni. Paham ya? Nah, di sana kita lihat jalur prestasi rapot, contohnya seperti ini. Nah, kita cari di sini. Nah, ini kan belum ada informasi sehingga pihak panitia kemungkinan besar akan mulai memverifikasi pada hari Senin. Paham ya? Mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu atau hari Kamis, Itu adalah sedikit informasi mengenai tentang jalur rapot. Nah, bagaimana kalau seandainya ada beberapa nilai rapot yang kekeliruan sehingga di sini ada informasi dari jalur prestasi ini masih diproses konfirmasi pada pihak pendaftar dan verifikasi oleh panitia. Sehingga prestasi rapot ini teman-teman bisa saja berubah-ubah. Dalam artian adalah bagaimana cara memisahkannya. Caranya teman-teman seperti ini. Nah, ini contoh. Contoh di sini saya akan asumsikan asumsikan satu sekolah. Contohnya saya asumsikan untuk SMA Negeri 1 Majalaya. Contohnya gini. Nah, di Cadistrik 8 kebetulan saya Kabupaten Bandung, kita cek di sini, kita pilih info sekolah, kita cek kuota pendaftarnya yaitu adalah Bandung, jenisnya swasta, sekolah tujuannya contohnya adalah Majalaya. Tunggu sebentar. Nah, contohnya SMA Negeri Majalaya. Tadi sudah jelas ya untuk prestasi kejuaraan, jalur KTAM dan sebagainya itu sudah jelas. Sekarang kita maju ke prestasi rapot. Pak, bagaimana sih jalur prestasi rapot itu? Nah, ini nih. Kuotanya jalur prestasi rapot SMA Negeri 1 Majalaya itu jumlahnya adalah 57 penerimanya. Maka yang tadi saya sebutkan bahwasanya sekolah SMA Negeri 1 Majalaya sudah melakukan verifikasi beberapa orang, contohnya Majalaya. Di sini nih ya jalur prestasi rapot. Nah, ini sudah melakukan verifikasi. Namun, teman-teman akan kesulitan kalau seandainya prestasinya seperti ini. Pak, kuotanya itu 56, sedangkan pendaftar 371. Di sini sudah terlihat kuotanya 57. Pendaftarnya berapa? 371 dan kemungkinan akan bertambah. Nah, maka teman-teman, bagaimana cara memilahkannya lumayan agak-agak berat. Kita blok dari sini sampai sini. Contohnya untuk memisahkannya kita blok, kita pindahkan ke aplikasi Microsoft Excel kalau untuk yang di komputer. Kalau yang di HP nanti saya simulasikan untuk yang di HP ya. Saya simulasikan untuk yang di komputer dulu, tapi lebih mudah di komputer. Berapa persen sih peluang saya untuk diterima? Nah, saya asumsikan di sini face. Nah, kita search, maka skornya akan terlihat seperti ini. Oke ya, akan terlihat seperti ini. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal mendrag saja nantinya. Copy paste general. Oke. Kita paste value. Ulangi, kita kopikan, pindahkan ke sini, paste. Oke ya. Nah, ini adalah skor teman-teman 800 sekian, kita drag, maka posisi passing grade-nya akan terlihat. Oke ya. Nah, itu adalah sedikit bagaimana cara memindahkan nilai yang ada di sini. Nah, itu adalah bagaimana cara melihat peluang prestasi rapot, prestasi unggul, kondisi tertentu, dan juga jalur-jalur yang lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan teman-teman. Kalau seandainya ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak telah stay tune di channel Cerdas. Berbagi informasi seputar pendidikan, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan patah menyerah, jangan patah semangat, terus
berjuang demi masa depan teman-teman. Semoga teman-teman diterima daripada jalur PPDB Jabar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.